Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kurang lebih minggu lalu saya di sebuah grup WA itu ada video yang masuk dan saya melihat tentang pernyataan dari PBB mengenai agama Kristen dan Islam. Terlepas dari itu benar atau tidak, saudara. Yang menyatakan bahwa Islam dan Kristen itu adalah musuh PBB karena mereka anti terhadap homoseksual, anti terhadap aborsi, singkatnya anti terhadap prinsip-prinsip humanisme. Sehingga PBB akan berusaha untuk menjadi agama dunia yang mengutamakan prinsip-prinsip humanisme di atas prinsip-prinsip spiritual. Sekali lagi, terlepas dari benar tidaknya video itu ya. Tetapi pada kenyataannya memang itu yang sedang terjadi, saudara. Hari ini saya akan berbicara tentang LGBT. Lesbian, gay, bisex, dan transgender. Dari perspektif firman Tuhan dan bagaimana sikap gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bersama bahwa kaum ini ada di antara kita. Mereka bertumbuh dan berkembang dengan luar biasa, saudara. Dan mereka terus berusaha untuk mendapatkan pengakuan baik secara sosial, terutama secara hukum. Tahun 2015, 26 Juni, Amerika secara nasional mengesahkan pernikahan sesama jenis. Walaupun sebelum Amerika sudah cukup banyak negara-negara yang memberikan kebebasan kepada hubungan sesama jenis itu. Dan itu kemudian seperti gelombang yang berkembang dengan luar biasa, menjadi sebuah gerakan, terutama di Amerika dan Eropa, Amerika Selatan. Dan tentu saja masuk ke daerah Asia. Ini menjadi persoalan, menjadi tantangan bagi gereja. Karena seringkali kita menghadapi prinsip-prinsip yang membingungkan kita. Di Indonesia ini juga kaum ini berkembang, bertumbuh. Bahkan peneliti-peneliti PBB itu memperkirakan tahun 2011 itu ada sekitar 3 juta kaum homoseksual ini. Nah, pertanyaannya bagaimana perspektif dari kebenaran firman Tuhan, lalu bagaimana kita bersikap? Kita tentu sudah sering mendengarkan di dalam ibadah-ibadah pemberkatan nikah tentang bagaimana sudut pandang firman Tuhan terhadap gender, laki-laki dan perempuan. Tetapi argumentasinya tidak cukup sampai di situ karena mereka memiliki landasan, memiliki dasar, memiliki latar belakang. Yang pertama adalah latar belakang genetik. Bahwa mereka ini adalah orang-orang yang memang diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi seperti itu. Yang entah siapa yang salah, mereka terjebak dalam tubuh yang berbeda. Jadi Tuhan menciptakan mereka perempuan, tapi Tuhan salah. Mereka ada di tubuh laki-laki. Mereka terjebak pada tubuh yang berbeda. Secara genetik mereka meyakini bahwa mereka memang sudah terlahir seperti itu. Kalau mereka terlahir seperti itu, siapa yang buat? Tidak ada orang tua yang merencanakan punya anak homoseksual. Pasti yang membuat manusia itu.
Jadi mau tidak mau ya harus diterima. Harus diakui hak-haknya. Lalu latar belakang pergaulan. Ini juga punya dampak yang luar biasa terhadap perkembangan ini, saudara. Peneliti-peneliti dari PBB itu juga mereka mengakui bahwa pergaulan itu menjadi sarana perkembangan yang sangat masif dari disorientasi seksual ini. Orang-orang pada kaum-kaum, kelompok-kelompok yang normal, ketika mereka dipenetrasi oleh kaum-kaum LGBT ini, mereka gampang untuk terjerumus, gampang untuk terjangkiti. Dan ketika ketika terjerumus ke dalamnya, sangat sulit untuk bisa keluar dari situ, saudara. Saya pernah praktek di salah satu tempat. Lalu saya tahu ada seorang anak gembala yang punya kelainan itu, laki-laki. Saya tanya sama pengerja, kenapa begitu? Oh, waktu dia SMP, mereka pergi berenang dari sekolah, lalu dilecehkan oleh ada orang yang sesama jenis. Mulai sejak itu, orientasi seksualnya berubah. Sampai waktu saya tahu kisah itu, orangnya sudah umur sekitar hampir 40 tahun. Saudara bayangkan. Kurang tahu firman apa? Tahu firman. Dididik di dalam keluarga hamba Tuhan. Melayani di gereja. Pemain piano yang luar biasa, saudara. Tapi di saat yang sama juga hidup dalam disorientasi seksual yang menjijikan di mata Tuhan. Karena itu sebagai orang percaya kita harus melihat hal ini secara serius. Lalu kemudian latar belakang perkembangannya adalah prinsip humanisme tadi itu. Bahwa sebagai manusia mereka punya hak. Berhak untuk memilih mereka mau jadi apa. Termasuk memilih untuk mau punya gender apa. Ini yang terjadi. Nah, bagaimana landasan firman Tuhan? Tentu saja kita akan melihat ke awal penciptaan. Bagaimana rancangan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian pasal 1 ayat 26, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Sampai situ. Penciptaan manusia adalah inisiatif daripada Allah. Dan ketika Allah menciptakan manusia, Alkitab secara jelas, secara gamblang menjelaskan bahwa yang diciptakan adalah dua jenis manusia. Laki-laki, perempuan. Tidak setengah laki, setengah perempuan. Tidak, saudara. Laki-laki dan perempuan. Itu jelas. Firman Tuhan menyatakannya. Karena itu mereka juga diciptakan di dalam gambar dan rupa dari Allah. Dalam segala kompetensi wujud daripada Allah. Itu landasannya, firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini kemudian juga dikutip di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 4, Markus pasal 10 ayat 6. Bahwa pada mulanya Allah menciptakan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Artinya kebenaran tentang ini
Bukan hanya pada zaman perjanjian lama, tapi dilanjutkan sampai kepada perjanjian baru, bahkan ditegaskan lebih jelas di dalam perjanjian baru. Hukum tentang orientasi seksual manusia ini sudah Tuhan buat. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa nanti akan terjadi penyimpangan-penyimpangan orientasi seksual manusia? Tuhan tahu, saudara. Tuhan tahu. Karena itu Tuhan sudah memberikan aturannya. Tuhan sudah tahu. Tuhan yang menciptakan kita, saudara. Tuhan tahu jangkauan berpikir manusia. Tuhan tahu keliaran berpikir manusia. Kalau tidak dibatasi dengan kebenaran firman Tuhan, manusia akan tidak ada bedanya dengan binatang, saudara. Karena itu Tuhan memberikan batasan-batasan yang jelas. Baik di dalam perjanjian lama, terutama di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, di dalam Imamat, pasal 18. Imamat pasal 18. Itu perikopnya tentang kekudusan perkawinan. Ayat yang ke-22. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Amin. Janganlah engkau tidur dengan sesama laki-laki seperti tidur dengan perempuan. Kalau kita tidur laki-laki dan laki-laki tidak salah, saudara. Tetapi dikatakan ini secara orang bersetubuh dengan perempuan. Itu aturan firman Tuhan. Lalu faktanya, buktinya, apakah itu terjadi? Oh, kita tahu juga kisahnya itu. Di dalam Kejadian pasal 18. Kejadian pasal 18, ayat yang ke-20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Tuhan berfirman kepada Abraham, saya akan pergi ke Sodom dan Gomora. Untuk apa? Mendengar dan menjawab keluh kesah dari banyak orang. Karena begitu beratnya dosa daripada Sodom dan Gomora. Apa dosanya? Secara gamblang Alkitab tidak menjelaskan dosanya apa. Waktu Tuhan memanggil Yunus untuk pergi ke Niniwe, Tuhan katakan pergi ke Niniwe. Karena dosa mereka sangat berat di dalam Yunus pasal 1 ayat yang kedua. Tapi Tuhan juga tidak jelaskan dosanya apa orang Niniwe itu. Tetapi di dalam kitab Nahum pasal 3, coba kita lihat Nahum pasal 3. Nahum pasal 3. Ayat 1 sampai ayat yang ke-7 menjelaskan tentang dosa dari Niniwe. Ayat 1. Nahum pasal 3. Celakalah kota penumpah darah itu. Seluruhnya dusta belaka. Penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Dengan lecut, cambuk dan derik-derik roda. Dengar kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang menyala-nyala dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Tidak habis-habisnya mayat-mayat. Orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir.
yang memperdaya bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Aku akan melemparkan barang keji ke atasmu, akan menghina engkau dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Mereka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau serta berkata, Niniwe sudah rusak. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur-penghibur untuk dia? Di sini digambarkan bahwa Niniwe adalah kota yang kejam. Kota yang penuh dengan kekerasan. Penuh dengan pertumpahan darah. Inilah kejahatan orang-orang Niniwe. Di dalam kitab Yunus kita tidak dijelaskan masalah mereka apa. Nah, apa masalah dari Sodom dan Gomora? Kembali kepada Kejadian pasal 18 tadi. Ayat pasal yang ke-19. Saya baca mulai ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Serta berkata, Tuan, Tuan, artinya dia melihat ini adalah sosok laki-laki. Silakan singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi Tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Saudara bayangkan ya, apa yang terjadi malam hari itu di rumah dari Lot. Alkitab katakan semua laki-laki, dari yang muda sampai yang paling tua, semua kumpul mengepung rumah Lot. Kata pakai di situ dari bahasa Ibrania dipakai kata yada yang artinya bersetubuh. Saudara lihat, ini yang dimaksud dengan dosa Sodom. Dari situlah lahir kata sodomi itu. Sebuah kejahatan yang luar biasa, saudara. Ini terjadi. Dan sebelum ini terjadi, Tuhan sudah ingatkan. Tuhan sudah sampaikan firman Tuhan. Tuhan Maha tahu, saudara. Jangan kita berpikir, loh tapi kan mereka ada. Ya memang ada. Lalu mereka harus diterima. Ya memang mereka harus diterima. Tapi bagaimana kita menerima mereka? Ini prinsipnya. Saudara sekali lagi kita harus sangat serius dengan persoalan ini. Saudara. Karena di bagian yang kedua dari perjanjian baru dalam 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6 ayat 9. Dan ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal 6 ayat 9-10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ada dosa-dosa yang Tuhan sudah sampaikan di situ. Dan di antara lain itu adalah banci,
pemburit. Ini juga bagian dari orang-orang yang kalau tidak bertobat sungguh-sungguh, Alkitab memberikan jaminan tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Tuhan tidak peduli engkau setia beribadah. Tuhan tidak peduli engkau melayani Tuhan. Landasan firman Tuhan, ukuran firman Tuhan, standar firman Tuhan tidak akan pernah bisa diturunkan, saudara. Hanya karena kesetiaan kita. Hanya karena pengorbanan kita. Tidak, saudara. Standar firman Tuhan tetap berlaku. Alkitab katakan, kuduslah kamu sebab Tuhan itu kudus. Tidak bisa kita menurunkan standar firman Tuhan. Lalu apakah itu terjadi di dalam perjanjian baru? Persoalan-persoalan seperti ini. Ya ada juga, saudara. Mari kita lihat di dalam surat Roma. Roma pasal 1. Mulai ayat 18. Roma pasal 1 mulai ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebenaran firman Tuhan sudah dinyatakan sejak ribuan tahun yang lalu. Dan sekali lagi standar kebenaran firman Tuhan tidak pernah berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak. Standar etika moral manusia bisa berubah sesuai dengan tempat. Ada orang kalau ke Bali, standar pakaiannya otomatis berubah. Kenapa pakai baju model begitu? Ya kan kita di Bali. Jadi tempat bisa mengubah standar pakaian seseorang. Tapi standar kebenaran firman Tuhan tidak bisa berubah, saudara. Dalam konteks apapun tidak bisa berubah. Sehingga Alkitab katakan mereka yang mencoba untuk berdalih, beralasan tidak bisa. Karena Allah telah menyatakan dirinya. Semua sudah dinyatakan secara jelas. Lalu ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh dan gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka lebih memilih menuruti apa kata pikiran mereka. Mereka lebih menuruti apa kata hati mereka. Mereka lebih menuruti apa kata orang lain tentang diri mereka. Ini yang Alkitab katakan. Sekalipun mereka mengenal Allah, tapi mereka tidak memuliakan Dia. Sebaliknya mereka menyerahkan kepada pikiran-pikiran yang sia-sia kehidupan mereka. Lalu ayat 23 dan ayat 25. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Di dalam mitologi Cina, saudara, ada yang namanya Tu Ersen, yaitu dewa kelinci. Dewa kelinci ini disebut sebagai dewa pelindung bagi kaum homoseksual. Firman Tuhan tidak salah, saudara. Firman Tuhan katakan mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan gambaran-gambaran yang mirip
dengan manusia, dengan binatang, untuk membenarkan, untuk mendukung, untuk melindungi jalan pikiran mereka yang sesat. Di dalam mitologi Yunani ada dewa Dionysos, dewa Aphrodite, dewa yang juga sebagai pelindung kepada kaum homoseksual ini. Alkitab jelas, bukan? Mereka menggantikan gambaran Allah yang mulia itu. Ayat 25, mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dengan filsafat-filsafat yang kosong. Memuja, menyembah makhluk-makhluk. Ini yang terjadi. Rasul Paulus berbicara secara gamblang kepada jemaat di Roma. Lalu karena itu, apa yang terjadi? Ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan. Mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Tadi pujian firman Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Kehidupan kekristenan adalah sebuah perjuangan, saudara. Sebuah perjuangan yang harus dihadapi oleh siapapun. Kalau kita bilang kan kasihan mereka, ya kasihan, kita kasihan, tapi mereka harus berjuang. Karena kehidupan kekristenan adalah sebuah perjuangan. Setiap manusia ada salibnya masing-masing yang harus diperjuangkan untuk mencapai standar kekudusan Allah itu. Seringkali kita dipengaruhi oleh itu, prinsip-prinsip humanisme tadi. Nanti kita juga akan melihat soal itu. Allah membiarkan mereka. Di Badarayon, sempat kita singgung tentang Musa. Di dalam Keluaran pasal 33, dia bilang Tuhan, kalau Tuhan tidak menyertai kami, Tuhan tidak berjalan bersama-sama dengan kami tidak akan berjalan. Karena apa? Karena Tuhan sudah mau membiarkan mereka. Tuhan sudah mau melepaskan mereka kepada keinginan-keinginan mereka. Untung bangsa Israel punya seorang pemimpin yang benar. Yang tetap mempertahankan kehadiran Allah di dalam kehidupan mereka. Karena itu di dalam kitab Wahyu, pasal 3. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19. Sebuah ayat yang juga sudah kita kenal. Wahyu pasal 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau kita masih ditegur lewat kebenaran firman Tuhan, kalau kita masih dihajar lewat pengalaman-pengalaman yang pahit, mari kita merendahkan hati kita. Mari kita merelakan hati kita. Dan mari kita bertobat. Karena ada saatnya Tuhan akan menyerahkan kita. Tuhan akan melepaskan kita kepada jalan berpikir kita masing-masing. Kepada kehendak hati kita masing-masing. Dan ketika itu terjadi, hilang kesempatan kita. Alkitab katakan, Tuhan membiarkan mereka. Menyerahkan mereka kepada keinginan-keinginan mereka. Lalu ayat 25 dan 26. Ayat 26, 27. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sekarang ini orang sudah tidak malu-malu lagi. Mempertontonkan perilaku-perilaku yang menyimpang. Ya. Itu orang tidak malu lagi. Bahkan seringkali dianggap bahan lelucon, bahan tertawaan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka
dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Ini sebuah kesesatan, saudara. Bagaimanapun kita membangun argumentasi untuk mendukung gerakan-gerakan ini, Alkitab dengan jelas katakan ini sebuah kesesatan. Jelas, tidak ada tawar-menawar bagi prinsip firman Tuhan. Ada perintahnya, ada aturannya, ada larangannya, dan juga ada fakta historisnya di dalam Alkitab. Terjadi. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan itu memang terjadi. Memang kita tidak bisa menutup mata untuk hal-hal itu. Tapi kita harus menunjukkan sikap yang benar. Amin. Karena jelas dari dalam 1 Korintus pasal 6. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, yang terakhir, bagaimana dengan pemahaman humanisme? Humanisme ini adalah sebuah atau salah satu cabang filsafat yang menempatkan nilai-nilai dan kedudukan manusia pada tempat yang sangat tinggi. Sampai situ tidak salah, saudara. Karena memang Tuhan menciptakan kita secara sempurna dan mulia. Kita harus menempatkan nilai-nilai manusia itu pada tempat yang tinggi. Tetapi ada humanisme sekuler yang menempatkan nilai-nilai manusia itu di atas dari nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai adat istiadat, bahkan nilai-nilai agama. Begitu mereka menyanjung nilai kemanusiaan ini, sehingga itu jauh lebih tinggi daripada nilai adat istiadat, nilai etika. Di Eropa itu yang namanya kaum nudis, kaum yang telanjang itu. Itu banyak. Mereka bisa jalan di jalan, saudara. Mereka bisa bikin perayaan kumpul di satu tempat rame-rame. Bebas saja. Bagaimana kita melihat hal-hal yang seperti ini? Karena ini. Karena prinsip-prinsip ini. Prinsip-prinsip yang berkembang di zaman pencerahan itu. Saudara, ini seringkali menjadi dasar dari tindakan-tindakan amoral. Tindakan-tindakan yang melampaui batasan-batasan budaya, batasan-batasan etika, batasan-batasan agama. Itu terjadi, saudara. Sehingga yang namanya kumpul kebo, aborsi, disorientasi seksual seperti itu. Saudara, terus terang ya, banyak itu terjadi. Bahkan di lingkungan kita ini. Kami setelah membangun sekolah ini, kalau kita minta data siswa, itu mulai muncul yang aneh-aneh itu. Minta kakak belum ada. Kenapa belum ada? Belum urus. Kenapa belum urus? Belum urus di gereja, belum urus di sipil. Pokoknya itu semua urusan belakang. Kalau ini orang-orang, urusan belakang. Sebentar, yang di kakak ini bukan dia punya mama, dia punya nenek. Ini nenek atau mama? Kok tua sekali? Iya, ini oma, hanya kita panggil mama. Mama di mana? Mama tidak masuk di kakak lagi. Aduh, terlalu banyak, saudara. Kita pusing kalau kasih masuk data Dapodi gitu. Ini orang tua yang sebenarnya. Sebentar dia punya nenek kasih nama ini, dia mama kasih nama ini. Begitu kita tulis ijazah, ternyata salah. Mama datang marah. Saya ada nama ini. Kau punya mama, yang satunya kasih nama ini. Ini perilaku orang tua kurang ajar.
Karena soal-soal yang lain itu belakang. Nilai-nilai agama itu di belakang. Yang penting kan kita manusia, kita punya hak untuk melakukan apapun, terserah kita. Selama tidak merugikan orang lain. Kan itu nilai-nilai yang berkembang, saudara. Saya mau buat apa suka-suka saya. Orang lain urusan apa? Ada dua prinsip firman Tuhan untuk menjawab hal ini. Yang pertama dalam Galatia pasal 2. Surat Galatia pasal 2. Ayat 19 dan ayat 20. Galatia pasal 2 ayat 19 dan ayat 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Bagaimana dengan prinsip hak asasi manusia yang merupakan turunan dari paham humanisme itu? Saudara, di dalam Tuhan kita nggak punya hak asasi lagi. Saudara. Amin. Nggak punya. Rasul Paulus katakan, hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini, bukan hidupku lagi. Kristuslah yang hidup di dalam aku. Sejak kita percaya kepada Kristus, saudara, menyerahkan hidup kita, tadi pujian kaum wanita, kita ditebus oleh darah Kristus yang menjadikan kita miliknya. Kita miliknya, bukan milik kita lagi. Kita menjadi milik Kristus. Dia menebus kita. Dia katakan yang telah menyerahkan nyawanya. Bukan milik kita lagi. Sehingga yang kita kerjakan bukan lagi tujuan-tujuan kita. Yang kita harapkan bukan lagi impian-impian kita. Tapi yang harus kita kerjakan adalah tujuan-tujuan Allah di dalam hidup kita. Amin. Harapan-harapan Allah. Rencana-rencana Allah di dalam hidup kita. Rasul Paulus di dalam surat Filipi pasal yang ke-3. Dia katakan yang dulu merupakan keuntungan, kebanggaan bagiku. Sekarang kuanggap sampah. Karena apa? Karena pengenalanku kepada Kristus. Aku melupakan semua yang di belakangku. Berlari-lari untuk mencapai sebuah panggilan surgawi. Perjuangan, saudara, berjuang. Untuk sampai kepada panggilan surgawi itu. Bukan lagi mengerjakan harapan, impian, tujuan kita. Boleh kita berharap, saudara. Boleh kita bermimpi. Boleh kita punya cita-cita. Tapi kalau cita-cita jasmani kita terwujud, tidak terwujud, nggak masalah, saudara. Amin. Yang harus kita pastikan, cita-cita Allah dalam hidup kita terwujud. Amin. Yaitu menjadi manusia yang sempurna di dalam tubuh, jiwa, dan roh kita. Kitab Tesalonika katakan, hendaklah jiwa, roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna sampai kedatangan Kristus. Ini menjadi tanggung jawab kekristenan yang harus kita kerjakan. Yang harus kita lakukan setiap saat, saudara. Karena apa? Kita telah mati. Yang kedua di dalam Roma pasal 6. Bagaimana kita mati itu? Roma pasal 6 ayat 1 mulai. Jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama
dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati karena dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Amin. Bagaimana kita mati? Kita mati di dalam baptisan air. Sebagaimana Kristus dikuburkan, hidup yang lama kita juga dikuburkan, saudara. Saat kita bangkit bersama-sama dengan kebangkitan Kristus. Tubuh dosa kita sudah mati, sudah hilang kuasanya. Tapi bukan langsung hilang. Kalau langsung hilang enak, saudara. Kita berjuang untuk semakin hari, Alkitab katakan, mematikan keinginan-keinginan daging kita. Mematikan hawa nafsu kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama para pemuda, mari kita menjaga hidup kita. Mari kita menjaga pergaulan kita. Saya baru mendengar lagi beberapa hari lalu, seorang kepala sekolah SMP, laki-laki, mantan gembala, mulai menyimpang orientasi seksual. Ini mantan gembala, kepala sekolah di salah satu sekolah. Sehingga hal-hal seperti ini bukan hanya kepada anak-anak muda, tapi juga orang yang sudah berkeluarga juga. Tadi Roma pasal 1 itu kan, orang yang sudah berkeluarga meninggalkan hubungan yang seharusnya kepada hubungan-hubungan yang tidak wajar. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menjadi tantangan setiap kita. Tetapi kita punya pegangan yang sangat kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup kita bukan milik kita lagi. Amin. Jangan kita menyerahkan hidup kita kepada hawa nafsu keinginan kita. Jangan kita menyerahkan hidup kita kepada pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang jahat di mata Tuhan. Tapi mari kita semua berjuang. Dalam berbagai konteks tantangan kehidupan kita masing-masing. Mari kita terus berjuang, saudara. Sampai akhirnya dia mendapati kita orang yang tetap setia. Lalu bagaimana sikap gereja? Nanti kita akan lihat nanti sore. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Kiranya memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Bapak.